Semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi. Piu apa neki? Jualan botol gasmu. Undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Orang geblek. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ya, tolong ya, ini ujian. Ketemu bibir sama bibir, itu ujian ya, ujian. Semoga pendukungnya menerima ujian ini dengan tulus. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Nah loh, kalau Abah Anies mah mukanya muka tembok, sudah digituin. Itu kata Abah Aos. Kalau Abah Anies tidak jadi presiden ke-8, dia akan angkat kaki dari Indonesia ini. Terus siapa yang jawab? Mangut. Iya, katanya. Ternyata dia kan nggak jadi presiden, kalah telak ya kan. Ternyata gak ditepati dia janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni parodi ngakak Abah ya, yang nyinyirin parodi ngakak Abah ya, dan nyinyiran yang dilakukan oleh para ternak Mulyono kepada Abah. Ya, menurut saya wajar saja ya, karena Abah ini kan suka sekali nyinyir ya. Nyinyirin pemerintah, nyinyirin Jokowi dan keluarganya, dan nyinyirin yang lain juga. Maka ya harus dibalas juga dengan nyinyiran. Bahkan ada gitu ya yang mengingatkan kembali Abah tentang janjinya ya kepada Abah Aos dulu semasa Pilpres, bahwa dirinya akan pergi dari negara Republik Indonesia jika tidak jadi Presiden Indonesia ke-8 ya. Kita masih ingat Abah saat itu mengiyakan janji dan sumpah itu. Nyatanya sampai saat ini ya Abah ya masih di Indonesia juga ya kan, nggak berhenti juga memfitnah orang, nyinyirin orang gitu ya. Maklum lah ya, muka beton. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi. Piu apa neki? Jualan botol gasmu. Undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Orang geblek. Ini kurang ajar sekali ya, kurang ajar sekali siapa yang menggabung-gabung 3 video barusan ya. Ini perlu dicari ini netizennya ini ya. Kok ketawa bang? Ya lucu lah. Orang geblek ya macam kayak gini ya. Ya mungkin memang benar ya apa yang disampaikan oleh Gus Dur tersebut. Mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur itu ya Abah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, satu kata buat Bapak Abah Anies Baswedan. Katanya yang 2029 itu Abah Anies Baswedan ingin mencalonkan presiden 2029. Stop. Ya, aku paling suruh abahnya itu suruh bermimpi. Si Anies Baswedan itu di Masjid UGM, dia di dalam masjid itu bukannya khotbah tetapi berkampanye, katanya 2029 nanti jangan salah pilih, harus gini kan itu nggak boleh guys. Kita harus menempatkan di masjid itu tempat ibadah, bukan tempat untuk keluar kampanye,
memperkenalkan diri agar nanti 2029 menjadi presiden. Satu kata buat Abah Anies. Kalau aku mimpi kali ya 2029 menjadi presiden, mimpi. Sepakat ya, stop ya. Tapi kalau memang nanti Abah itu tetap mengajukan, ya biarkan aja lah ya. Yang penting jangan dipilih ya. Satu kata buat Abah. Katanya mau jadi cawapres, jadi presiden 2029. Stop mimpi. Lah itulah pokoknya ya, nggak jelas pokoknya anak-anak Abah ini. Aduh, ngomongkan 2029, sekarang loh masih 2025. Yang jelas presidennya Prabowo, wakilnya Gibran. Udahlah, jangan terlalu banyak mimpi. Lanjut. Halo, bolo-bolo. Sampaikan salam ini ke Anies ya. Anies Rashid Baswedan. Katakan kepada dia bahwa janji-janji Pak Prabowo dan Gibran itu hanya untuk rakyat Indonesia yang memilih dia, atau enggak? Ya. Sedangkan janji dia kan beda. Dia aja selama jadi gubernur 5 tahun, janjinya nggak ada satu pun yang ditepati, tau nggak? Anies ini emang orang nggak tahu diri, nggak punya otak, nggak ada malunya. Udah mereka yang tidak terpilih, sok-sokan menuntut lagi keinginan janji-janji presiden terdahulu. Dia kan belum nyampe 5 tahun nih. Baru setahun aja, baru masuk mungkin setahun nih. Kau udah nuntut-nuntut semua janji-janjinya harus dipenuhi. Goblok kau Anies. Kau aja 5 tahun nggak ada satupun janji kau yang ditepati. Korupsi kau banyak lagi, maling kau. Ngasih istri kau ke PAUD lagi, ngomong aja kau. Dasar Yaman kau, Yaman busuk. Halo guys, ini pesan untuk Anies parasit masa depan, ya kan? Coba bayangkan guys ya, orang yang udah ditolong aja, orang yang udah menolong dia aja ya, untuk jadi gubernur, duitnya habis untuk dia dijadikan gubernur ya, dihina, dikasih nilai 11 coba. Apalagi rakyat biasa kayak model kalian ini nggak ada apa-apanya. Kalian tuh pendukung goblok. Kasih dikit aja mau. Giliran nanti udah berkuasa pasti kalian pun dibuang sama Anies itu. Itu makanya aku bilang Anies itu parasit masa depan. Bukan Anies Rashid Baswedan, tapi Anies parasit masa depan. Gak ada gunanya dia lagi untuk mau jadi capres kayak cawapres kayak, gak bakalan ada yang mau mendukung lagi. Rugi. Kalau orang mau ngedukung Anies, goblok itu. Udah contohnya udah banyak. Tau nggak? Contohnya udah banyak. Kerjanya nggak ada. Nggak tahu diri. Bodoh minta ampun. Ya, sadar Dun. Kalian jual seperti apapun, kalau barang busuk ya busuk aja, nggak bakal laku. Oke? Salam waras. Iya. Gimana menurut teman-teman mengenai komentar netizen barusan gitu ya? Ya, saya sih sependapat lah. Sangat-sangat sependapat saya lah ya. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu. Ya, pertama memang selama 5 tahun menjadi gubernur Jakarta, banyaklah janji-janji Abah itu yang tidak pernah bisa direalisasikan, ya termasuk rumah DP 0 rupiah. Nggak ngerti juga dulu ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur itu janji itu ngitungnya gimana gitu loh. Emangnya ada perbankan yang mau menanggung kerugian sebesar itu ya kan? Tapi ya repotnya ya para anak Abah ini kan golongan orang-orang intelektualnya di bawah rata-rata dengan EQ paling tinggi 78 ya. Jadi ketika dikibulin oleh Abah macam kayak gitu, mereka juga nggak ngerti gitu. Aduh. Lanjut. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ya, tolong ya, ini ujian. Ketemu bibir sama bubir, itu ujian ya, ujian. Semoga pendukungnya menerima ujian ini dengan tulus. Tentu teman-teman masih ingat ya video ini ya. Ini adalah video yang beredar semasa Pilpres dulu ya. Masa apa? Pokoknya sosor. Ada. Maaf ya, ini ujian di bulan puasa ya terserah lah ya.
Bagi teman-teman ya anak Abah yang sampai saat ini masih menganggap Abah itu bagian dari Imam Mahdi atau Nabi ke-26, terserahlah ya. Bagi saya Abah itu yang gak lebih dari seorang yang suka gedabrus, nol besar ya, bacot ya, banyak bacot tapi kerja nol. Lanjut. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Nah loh, kalau Abah Anies mah mukanya muka tembok, sudah digituin. Itu kata Abah Aos, kalau Abah Anies tidak jadi presiden ke-8, dia akan angkat kaki dari Indonesia ini. Terus si Abang jawab, mangut, iya katanya. Ternyata dia kan nggak jadi presiden, kalah telak ya kan. Ternyata gak ditepati dia janjinya. Masih di Indonesia kene dia. Nangkring sana nangkrong sana, nggak karuan hidupnya. Mana ada yang diundang dia, masuk ke situ, masuk ke sana. Namanya Anies, muka tembok, suka menahan malu, padahal sudah dimalukan dia kan. Percaya diri dia kalau dia bakal jadi presiden, makanya dia menjawab, iya katanya kalau dia kalah jadi presiden ya kan. Tapi janganlah Abah Aos, Abah Anies jangan dulu beranjak dari Indonesia, nggak boleh kemana-mana ya. Kalau dia nanti angkat kaki dari Indonesia ini kan utangnya masih banyak sama Pak JK, sama Sandiaga Uno, sama Surya Paloh ya. Untung aja sama Pak Prabowo utangnya nggak ditagih Pak Prabowo ya kan. Sama Pak JK itu masih disentil-sentil masalah utang Abah Anies. Nanti kalau dia angkat kaki dari Indonesia, gimana dia bayar utang? Susah carinya, nanti dia sembunyi di resapan air ya kan. Jangan kemana dulu ya Abah Anies, cari duit dulu biar bisa melunasi utang. Kalau nggak tuh cukup ngumpuli dana atau donasi dari para pendukungmu. Ya kan pendukungmu banyak banget pendukungmu kan. Yang demo-demo tuh kelihatan banyak sekali. Suruh orang itu kumpuli donasi biar bisa melunasi utang ya Abah Anies. Makanya jangan terlalu sibuk menyentil-nyentil pemerintahan ya. Jadi kau kena sentil. Oke ya Abah Anies. Makanya tobat dan insaf Abah Anies ya. Itu mulut ditutup, direm sekali-sekali. Jangan sok memfitnah, apalagi di masjid. Udah di masjid selalu menjelekkan orang. Walah Abah Anies. Wes tobat. Ya, gimana Bah? Sudah siap angkat kaki apa belum Bah? Ini Prabowo sudah dilantik sudah lebih dari 3 bulan loh Bah ya kan? Udah lebih 100 hari kepemimpinan Prabowo, mungkin udah ya 4 bulanan lebih lah ini ya. Tapi orang yang dulu pernah berjanji semasa Pilpres yang katanya kalau tidak jadi presiden Indonesia ke-8 maka dia berjanji, bersumpah akan angkat kaki dari Indonesia. Faktanya jong bro. Aduh, Abah omongannya nggak bisa dipercaya ya, sesuai dengan konsep dalam berpolitiknya, yaitu konsep perubahan ya. Sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C, minggu depan bilang Z. Maklumlah seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Abah mah muka beton, nggak punya malu. Lanjut. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat saya mengambil kesimpulan baru tentang kaum wabah, di mana kaum wabah itu adalah sekumpulan orang-orang dengan standar ganda tingkat akut. Ya, ini contohnya nih, ketika ada orang yang gak sependapat sama mereka, dan mereka ngerasa gak senang, mereka bebas boleh ngata-ngatain orang yang gak sependapat sama mereka dengan kata-kata yang paling halus atau yang paling kasar sekalipun. Buat mereka, selama hati mereka senang, oke-oke aja. Tapi nih, seandainya kata ada yang melakukan hal itu kepada mereka langsung baper tingkat akut dan nantrum seperti anak TK yang gak dikasih beli permen sama orang tuanya. Nah, ini nih, perkara apa yang disampaikan oleh Pak Presiden nih saat peresmian sebuah kawasan ekonomi khusus. Nih, lihat dulu dah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan
harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Di sini nih banyak banget ya gue ngelihat video di FYP di mana nih para wabah nggak terima, masa rakyatnya dikatain bingo. Simple aja gini, kalau nggak ngerasa bingo kenapa mesti marah, ya kan? Kalau nggak ngerasa bingo harusnya bisa menelaah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di sana. Apakah Pak Presiden benar-benar ngatain rakyatnya sebagai bingo, atau Pak Presiden di sana memberi kiasan kata atau peribahasa? Ini ada kan peribahasa, biarlah bingo menggonggong, kafilah berlalu. Disitulah maksudnya Pak Presiden. Ya, tapi kalau memang ngerasa diri bingo ya juga nggak apa-apa sih. Makanya sih nggak heran juga selama ini kita susah banget berkomunikasi sama kaum wabah, karena ternyata dia sendiri nganggap dirinya adalah bingo. Yang katanya kaum intelektualis, yang katanya orang paling kritis, tapi tiba-tiba membuat polarisasi setelah Pilpres selesai. Masih belum move on dengan kalimat 01, 02, 03. Yang paling cerdas kira-kira siapa? Voter 02 tidak pernah memberikan pencapaian apa di tahun 2024, tidak nyoblos 02. Kita tidak pernah membuat pola seperti itu. Dan yang membuat pola itu kalian-kalian sendiri. Mana yang katanya cerdas itu? Ternyata cuman kosong doang kok. Pantesan kalah kemarin. Ya, jadi video 2 barusan ya, ini memperkuat dugaan saya bahwa anak-anak ABA itu sebetulnya itu di bawah rata-rata tingkat intelektualitasnya ya. Walaupun kita ketahui bersama ya, kaum 24% lah yang paling banyak mengaku dan menganggap diri mereka adalah golongan orang-orang yang cerdas ya. Golongan orang-orang yang ya pintar gitu ya. Iya kan? Iyalah, sejak dulu mereka mengatakan ya, orang pintar nggak mungkin pilih 02, orang pintar pasti pilih 01 gitu kan, anak ABA. Tapi nyatanya seperti yang disampaikan oleh netizen laki-laki barusan ya, apa yang mereka klaim itu nggak pernah bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata ya. Apalagi yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan tadi itu. Standar ganda. Standar ganda itu kan menunjukkan bahwa seseorang itu sebetulnya secara intelektual itu di bawah rata-rata. Iya, itu dugaan saya ya. Jadi orang dengan intelektual di bawah rata-rata itu standarnya besar kemungkinan akan selalu ganda. Karena dia nggak bisa membedakan gitu loh, mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang mereka anggap benar itu ketika tidak terjadi pada dirinya gitu ya. Jadi misalnya tadi itu ya, menghina orang lain ya, kan yang sakit hati orang lain loh, mereka menganggap benar. Tapi ketika orang lain mencaci maki dirinya, sakit hati itu ada pada dirinya, nah mereka akan berspeak up, melawan. Ya seperti itulah ABA dengan anak-anak ABA 11-12. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menagih janji ABA selama menjadi gubernur Jakarta ya, yang katanya kurang lebih 5 janjinya tidak ada yang ditepati. Ya iyalah, kok percaya sama tukang gedabrus ya kan? Ya, ini buntut provokasi si ABA teman-teman ya kepada para mahasiswa beberapa waktu lalu ya, agar menagih janji presiden gitu. Maksudnya adalah Jokowi dan juga Prabowo yang saat ini sedang menjabat ya. Oleh para ternak Mulyono dibalik ya, janji elu aja selama menjadi gubernur juga banyak yang nggak ditepati ya kan. Rumah DP 0 rupiah lah, yang inilah yang itulah, nggak ada, ngedabrus semua. Lah gimana mau nagih presiden ya, wong janjimu selama menjadi gubernur saja nggak pernah ada buktinya. dasar ngedabrus. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah parodi ngakak ABA dan nyinyiran yang dilakukan oleh para ternak Mulyono kepadanya ya, yang ya menurut saya itu adalah sebuah kewajaran karena ABA juga suka sekali nyinyir ya, juga nyinyirin pemerintah, nyinyirin Jokowi, maka ya harus dibalas dengan nyinyiran pula ya kan. Bahkan ada yang mengingatkan kembali ABA ya tentang janjinya kepada Abah Aos bahwa dirinya akan pergi dari NKRI jika tidak menjadi presiden ke-8. Nyatanya
Sampai detik ini Abah masih di Indonesia, ya kan, tetap suka nyinyir, suka memfitnah, ya kan. Iyalah, maklum si muka beton kau itu, Bah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.